Nah, mengenai pencucian uang itu sendiri, Pak Saud, ini kan ada apartemen villa di Jakarta Selatan yang digeledah polisi dan kemudian apartemen ini tidak termasuk dalam LHKPN yang dilaporkan terakhir oleh Firly Bahuri. Apakah ini kemudian juga bisa menjadi pintu masuk mengenai adanya dugaan dari TPPU itu sendiri? Ya, kalau lihat dari pertanyaan yang diarahkan ke saya kemarin, kayaknya saya melihat memang arahnya ke sana karena itu berulang-ulang ditanya soal LHKPN. Hmm, Dan sebenarnya LHKPN ini kalau pada di pucuk pimpinan pemberantasan korupsi itu kan semua instansi bahkan di Republik ini masuk LHKPN-nya di Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi kalau kita bicara LHKPN seorang pimpinan pemberantasan korupsi tidak prudent atau tidak patuh, jadi agak sulit kita mengatakan dia bisa melakukan penindakan atau pencegahan korupsi dengan baik. Oleh sebab itu, kita harus masuk ke modus yang saya bilang tipologi-tipologi tadi untuk kemudian kita lebih tajam. Jangan-jangan, sekali lagi jangan-jangan, anggapan bisa salah. Tapi kalau melihat tipologinya, bisa jadi bentuk-bentuk lain akan muncul. Tidak hanya hmm. berupa apartemen, tidak hanya berupa, kan ini ada, kalau tipologi kan macam-macam, bisa mentransfer, menempatkan dalam deposit box, memecah transaksi, terus kemudian membeli barang-barang lain, logam mulia dan lain-lain, itu kan kemungkinan-kemungkinan yang harus didalami. Makanya saya bilang kita harus sudah mulai masuk secara tajam untuk mempelajari ini, sehingga kemudian akan lebih baik kalau yang bersangkutan di dalam. Karena kita eh, udah mulai masuk menajamkan betul Hmm, posisi tipologi tindak pidana pencucian uangnya, maupun hmm, kemudian nanti kalau tipologi tindak pidana korupsinya sudah jelas ya, sehingga kalau pertanyaannya kemungkinan ada di tempat-tempat lain, yes, itu ada satu kecurigaan yang saya pikir kalau curiga itu tidak salah, kita nggak menuduh, tapi untuk itu perlu klarifikasi. Nah, kemudian hmm. kita sambil kita menunggu juga laporan-laporan dari masyarakat yang mungkin bisa diklarifikasi juga kepada yang Hmm, bersangkutan, gitu Mbak. oke. Pak Saud, setelah 9 jam Firly diperiksa, kita masih kemudian menunggu apakah akan ada langkah penahanan atau tidak. Tapi demi kepentingan penajaman penyidikan yang tadi Anda katakan, memang seharusnya penyidik segera kemudian melakukan penahanan terhadap Firly. Seperti itu ya ketegasannya Pak Saud? Yes, yes, absolutely. Itu akan baik buat mereka karena bisa jadi akan bentuk-bentuk lain ya. Sementara ini Hmm, kan kita yang kasat mata baru kita lihat. Yang hmm, kasat hmm. mata itu bisa dilakukan dengan surveillance atau apa. Yang dengan surveillance model pencucian uang yang lain yang mulai dari penempatan, ya, layering, integration itu kan bentuk-bentuk yang kita harus dalami juga gitu. Karena kalau kita mau lihat selama 4 tahun, saya pikir itu wajar aja kalau kita melakukan berbagai anggapan atau analisa-analisa. Bisa jadi juga salah, kita tidak menuduh di situ. Oke, untuk penajaman terutama apabila memang ada arah dari dugaan pencucian uang seperti itu Pak Saud. Kita kan ketahui apartemen Firly yang di Jakarta Selatan ini tidak masuk dalam LHKPN ataupun tidak terdaftar dalam LHKPN yang diserahkan oleh Firly Bahuri. Apakah kemudian sebagai saksi ahli ada juga ada informasi juga kemudian mengenai apa saja saat ini aset-aset dari Firly Bahuri yang kemudian sedang dibidik dan ternyata memang tidak ada di LHKPN Pak Saud? Saya kemarin dalam dialog itu nggak masuk ke spesifik kepada bukti lain ya, karena bagaimanapun pasti penyidik akan lebih banyak memiliki informasi. Tapi dari gambar besar yang ditanyakan ke saya, arahnya memang tinggal kita menjabarkan kenapa disembunyikan, apa sebab Hmm, disembunyikan, itu kan hmm, pertanyaan besar. Jadi hmm, tinggal kita bertanya berikutnya, berapa banyak yang disembunyikan? Kan itu wajar saja kalau kita bertanya begitu. Jadi hmm. kenapa itu tidak dimasukkan di dalam LHKPN? Itu sudah sangat umum ya, karena ketika ditanyakan di LHKPN akan eye catching, akan ditanya dari mana dan seterusnya dan seterusnya. Wajar kalau itu disembunyikan. Jadi sekali lagi kita hanya mau sekarang yang saya bilang di bagian depan tadi, bagaimana sebenarnya kita berupaya mencari sumber-sumber lain sambil kita Oke, menunggu, siapa tahu ada juga masyarakat yang memberikan laporan-laporan untuk kemudian didalami. Sehingga baik. kalau kita sekarang berpacu soal waktu di dalam Hmm, kaitannya katakanlah pra peradilan dan seterusnya, ini bisa hmm, lebih cepat lagi didalami. Jadi sekali lagi akan lebih gak cepat speednya, kecepatannya kalau hmm. kita kemudian yang bersangkutan ada di dalam. Oke, baik, kita harapkan akan segera ada langkah tegas dari penyidik apakah kemudian akan dilakukan penahanan demi kepentingan penajaman penyidikan apakah akan ada kemudian dugaan-dugaan tindak pidana lain termasuk di dalamnya adalah pencucian uang. Terima kasih Pak Saud Situmorang telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News.